Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari Wassenaar, Nederland. Pesan Tuhan buat kita semua di dalam menjalani kehidupan ini. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa dalam menjalani hidup ini tidak ada tantangan, tidak ada masalah. Tapi yang Tuhan janjikan bahwa dalam menjalani hidup ini kita akan terus dijaga dan dipelihara oleh Tuhan sebagai anak-anak tebusan Tuhan, sebagai anak-anak pilihan Tuhan. Oleh sebab itu kita bersyukur, kita berterima kasih karena kita punya Tuhan yang peduli dengan hidup saudara, hidup saya, dan hidup keluarga besar kita, anak-anak dan cucu-cucu kita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, menjalani perjalanan hidup di dalam tahun yang sedang berjalan, jelas kita akan diperhadapkan dengan masalah, pergumulan, dan tantangan. Ya, namun semuanya itu bisa kita hadapi persoalan itu dengan cara kita selesaikan dengan catatan semua ada di dalam pertolongan Tuhan. Dan juga kita menghindari tantangan itu juga dengan pertolongan dari Tuhan. Dengan maksud supaya segala sesuatu kalau kita kerjakan dengan Tuhan, maka itu akan menghasilkan hasil yang maksimal, yang baik untuk hidup saudara dan hidup saya. Saudara-saudaraku, badai itu, angin kencang itu ketika dia menerpa bahtera, bidu, kehidupan pribadi, keluarga kita, apakah pada saat kapal itu sedang berjalan, perjalanan hidup ini sedang berjalan, keluarga kita sedang menjalani perjalanan hidup ini, atau ketika badai itu sedang santai, sedang rileks, sedang membuang sauh, ya. Ingat saudaraku, ya, pada saat kapal atau biduk kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita sedang berlayar atau sedang berlabuh, percayalah bahwa dalam dua kondisi yang seperti itu pun Tuhan tetap menjaga dan memelihara kita. Di dalam firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dikatakan begini, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara, kenapa saya katakan kita menjadi tenang dan menjadi tidak khawatir, tidak takut, dan tetap percaya bahwa janji penyertaan Tuhan itu ya dan amin, karena kita memiliki pengharapan, saudara. Ketika semua konsep berpikir kita, ketika semua apa yang menjadi modal kita, baik tubuh ini, baik materi, baik apapun, semua sudah tidak mampu untuk menolong kita menyelesaikan setiap persoalan yang kita hadapi. Saudara, kita masih punya kekuatan yang besar, yaitu Tuhan. Dan Dia itu adalah sauh, ya. Sauh yang kuat ketika kita menaruh pengharapan kita penuh kepada Tuhan. Kalau kita berada dalam dimensi yang seperti ini, ukuran yang seperti ini, saudara, di mana tidak ada lagi pertolongan, ya, pertolongan dari dunia ini tidak ada lagi, dari manusia pun tidak ada lagi. Nah, itu sengaja kadang-kadang Tuhan izinkan kita berada dalam kondisi itu supaya kita menaruh seluruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Ketika kita masih berpikir ada ini, ada itu, ada saudara, ada segala macam relasi kita yang lain, lalu kita masih ada harapan untuk kita mendapatkan pertolongan dari hal-hal yang demikian.
Tapi kadang-kadang Tuhan sengaja izinkan kita berada dalam kondisi yang betul-betul maju kena, mundur kena. Dan dalam kondisi yang seperti itu, saudara, jangan saudara pikir seolah-olah kok kenapa Tuhan izinkan saya berada dalam kondisi yang seperti itu. Tuhan izinkan itu supaya kita terus menaruh pengharapan kita hanya kepada Dia yang satu-satunya dapat menolong dan dapat menyelesaikan setiap persoalan yang kita hadapi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan dikatakan dalam Ibrani 6 ayat 19 tadi, pengharapan yang saudara dan saya punyai, dan pengharapan itu seperti sau yang kuat, itu berada dilabuhkan atau berada di balik tabir, ya. Jadi di balik tabir artinya tabir itu ada sesuatu sekat, ya, sesuatu sekat, dan pengharapan kita di balik sekat itu. Maksudnya di balik sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata, kita jangkau dengan semua keberadaan kita. Nah, sau dan kekuatan kita ada di balik tabir itu. Bayangkan saudara, sengaja Tuhan izinkan bahwa pertolongan kita itu bukan di depan mata kita, artinya hal-hal yang bisa kita jangkau dengan indera kita. Tidak. Tapi kekuatan pertolongan kita itu datang di balik sesuatu yang tidak bisa kita jangkau dengan akal dan pikiran kita, dengan seluruh panca indera kita. Justru di balik itulah Tuhan membawa kita ke sana untuk meraih semua janji Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat kisah ketika bangsa Israel, ya, bangsa Israel mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka maju ke depan, ada Laut Merah. Di belakang tentara Mesir. Mereka terjepit dan tidak ada jalan keluar. Dan dalam kondisi itu, saudara, pertolongan datang dari Elohim Yahweh, Allah yang disembah oleh orang Israel pada zaman itu. Sehingga kita lihat bahwa secara kalkulasi udah nggak mungkin tidak ada jalan keluar. Tapi masih ada jalan keluar. Datangnya dari pihak Allah Israel, Elohim Yahweh itu. Sehingga dari peristiwa ini, dari kebenaran firman Tuhan, dari cerita firman Tuhan ini, kita dapat berkaca. Kita dapat menarik hikmahnya untuk dalam menghadapi hidup ini. Ketika tidak ada lagi jalan keluar, kita sudah hands up, angkat tangan. Tuhan turun tangan. Oleh sebab itu, menghadapi hidup ini, terus bergantung buat Tuhan, berharap buat Tuhan. Jangan tinggalkan Dia sedetik pun. Biarkan Dia mengalir dalam hidup kita. Dia menguasai seluruh panca indera kita. Dia menguasai jiwa dan roh kita. Maka Dia akan mengerjakan perkara-perkara yang besar, ajaib dan luar biasa. Saudara-saudaraku, memang berjalan dengan Tuhan itu merupakan hal yang harus kita lakukan, karena dengan berjalan dengan Tuhan ada banyak cerita ajaib dan luar biasa yang akan saudara dan saya alami dan akan saudara dan saya nikmati. Bagaimana ketika tidak ada jalan, Tuhan membuat jalan. Kan ada lagu yang katakan demikian. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalannya, tak terlihat oleh kita. Iya. Dia bekerja di jalannya, nggak kelihatan oleh kita karena di balik tabir tadi. Oleh sebab itu, mari kita terus bergantung dan berharap buat Tuhan. Walaupun saya mau katakan banyak fasilitas dari dunia ini,
yang bisa menolong saudara. Misalkan dari alat-alat media sosial ini, saudara mau dapat informasi apa saja, saudara bisa dapatkan dari media sosial yang ada di dalam internet. Tapi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu informasi yang manusia berikan buat kita. Solusi-solusi yang manusia berikan untuk kita. Tapi yang Tuhan kerjakan ini di balik tabir, saudara. Artinya dari surga langsung. Saya terkesan sekali dengan cerita Daniel ketika dia harus menceritakan mimpi raja dan sekaligus mengartikan mimpi raja. Bayangkan saudara, cerita yang luar biasa itu. Daniel harus tahu raja mimpi apa dan sekaligus artinya apa. Kalau Daniel bukan satu pribadi yang tidak dekat dengan Tuhan, maka dia tidak mungkin bisa menyelesaikan tugas yang raja berikan atau taruhkan atas diri dia sebagai pribadi pribadi yang saat itu menjadi para penasihat raja pada zaman itu. Oleh sebab itu, mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita terus bergantung dan menaruh harapan kita di balik tabir itu. Siapakah yang ada di balik tabir itu? Dialah Allah Yahweh, Elohim Yahweh, yang saudara dan saya kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Bersama dengan Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang besar, ajaib, dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.